Sebelumnya, perkenalkan saya Chalila Eka Fikri dengan NPM 2517051026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus 9, yakni terkait dengan asosiatif mapping dari rangkaian logisim. Pada gambar berikut ini adalah salah satu simulasi dari fully associative chess mapping, yakni pemetaan chess penuh dengan kapasitas 4 baris yang dibuat menggunakan logisim. Pada pemetaan ini, alamat dari CPU dapat ditempatkan di baris chess mana saja yang secara bebas untuk mendeteksi apakah data ada di chess atau dinamakan hit atau tidak ada di dalam chess atau miss. Dilakukan pencarian secara paralel atau bersamaan di seluruh baris. Berikut ini adalah cara alur kerja jalannya data dari rangkaian tersebut. Yang pertama, yakni menginput alamat CPU dan pemisah bit atau splitter. CPU mengirimkan alamat memori sebesar 8 bit. Pada gambar tertulis alamat CPU berada pada 000000000. Alamat ini kemudian dipecah menggunakan splitter, di mana bit yang paling bawah atau bit 0 dipisahkan ke jalur atas yang berfungsi sebagai blok atau word offset. Kemudian sisanya bit 1 sampai 7 dialirkan ke jalur bawah sebagai tag yang akan dicocokkan. Langkah selanjutnya adalah pencarian dan perbandingan paralel dengan tag comparison. Nilai tag dari CPU tersebut didistribusikan secara bersamaan ke 4 buah komparator. Komponen kotak mirip simbol sama dengan. Masing-masing komparator membandingkan tag dari CPU dengan tag yang sudah tersimpan di dalam register chess, yaitu tag baris 3, tag baris 2, tag baris 1, dan tag baris 0. Jika tag CPU sama dengan tag yang ada di baris tersebut, maka komparator akan menghasilkan output logika 1 atau true. Jika berbeda, outputnya 0 atau false. Langkah ketiga yakni adalah validasi data dengan gerbang N. Output dari setiap komparator tidak langsung menentukan hasil, melainkan harus divalidasi terlebih dahulu menggunakan gerbang N dengan 2 input, di mana input gerbang N berasal dari yang pertama hasil komparator, apakah tagnya cocok, dan nilai valid bit, di mana valid 0 sampai valid 3. Yang valid bit ini berfungsi untuk menandakan apakah data di baris chess tersebut berisi data yang sah, 1 atau masih kosong, atau miss, atau bernilai 0. Kemudian aturan gerbang N. Di dalam aturan gerbang N dalam validasi data ini, output akan hanya bernilai 1 jika tag cocok dan baris tersebut valid. Kemudian selanjutnya langkah penggabungan hasil dengan gerbang OR. Output dari keempat gerbang N tadi dimasukkan ke dalam satu gerbang OR dengan 4 input. Sifat gerbang OR adalah menghasilkan 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Artinya, jika ada salah satu baris C saja yang berhasil menemukan kecocokan tag dan statusnya valid, maka output gerbang OR akan bernilai 1. Dan yang terakhir dalam associative mapping, langkahnya yakni adalah indikator akhir hit dan miss. Output dari gerbang OR menentukan status akhir pencarian data di chess. Hit chess berarti jalur dari gerbang OR terhubung langsung ke pin hit. Jika bernilai 1, maka data yang ada dicari di CPU ditemukan di dalam chess. Kemudian miss atau chess miss berarti jalur dari gerbang OR juga dilewatkan ke sebuah gerbang NOT inverter baru kemudian menuju pin miss. Jadi jika gerbang OR bernilai 0, tidak ada yang cocok, maka gerbang NOT akan mengembalikannya menjadi 1, menandakan data tidak ada di dalam chess. Dan CPU harus mencari ke main memory. Baik, itu saja analisis dari saya terkait dengan studi kasus associative chess mapping pada studi kasus 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.